Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إذا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq. Masih masuk bab mayit, tapi berpengantarnya adalah orang yang ketika mendekati ajal. Al-amalus salih qabla al-maut dalilun ala husnil khitam, sampai kepada bab bahwasanya amal salih yang dikerjakan oleh seseorang sebelum al-maut datang dalilun ala husnil khitam, menunjukkan tentang dia husnul khatimah. Bagaimana keterangan dalilnya? Rawa Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim Ibnu Hibban, telah meriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Hibban an Anas, daripada Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah. Sabda Rasulullah, kalau Allah ini menghendaki baik kepada hambanya, maka Allah memperkerjakannya. Allah mempekerjakannya. Ista'malahu, mempekerjakannya. Kila, sahabat bertanya, kaifa yasta'miluh? Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya yang dikehendaki baik ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW bersabda, yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla al-maut thumma yaqbiduhu alaihi. Yuwaffiqhu, Allah ngasih taufik kepada hamba tadi, li'amalin salih, untuk beramal salih. Jadi hidayah itu bertingkat ya Pak, semuanya bertingkat. Ada hidayatul irsyad, hidayah pengajaran, hidayah bimbingan. Ini yang paling pokok dalam ngasih hidayatul irsyad ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi ngasih petunjuk, ngasih bimbingan. Sebagaimana yang sudah kita baca tiap hari mau ngaji, inna asdaqal hadis kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabnya Allah. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda wa khairul hadi, ya, macam-macam bacanya itu. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ada yang baca wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam Al-Qur'an ada kalimat innaka la tahdi man ahbab. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad enggak berhak ngasih petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun, enggak punya hak. Tetapi Allah ngasih petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya paman Nabi itu Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Dan Nabi sedih. Sedihnya Nabi digambarkan oleh Allah dalam surat apa?
Al-Kahfi innaka bakhi'un ala nafsik. Bakhi itu adalah sedih yang mendalam, gundah gulana, bakhi. Ya. Kemudian oleh Allah dengan sedihnya Nabi ini turun ayat innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak berhak ngasih petunjuk pada orang yang kamu cintai wahai Muhammad. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah berhak ngasih petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Abu Sufyan seumur-umur memerangi Rasulullah, mau meninggal dunia masuk Islam. Ya. Abu Thalib seumur-umur membela Nabi sampai mati nggak masuk Islam. Ini rahasia, ini Allah yang tahu semuanya. Ya. Maka hidayah itu bertingkat. Dalam masa pengajaran Nabi adalah sebaik-baik pemberi petunjuk. Tapi dalam masalah hidayatut taufik, hidayah iman, maka Nabi nggak dikasih hak oleh Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan kalau seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah akan mempekerjakan orang itu. Sahabat bertanya, bagaimana cara mempekerjakannya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Allah ngasih taufik kepada orang itu untuk beramal soleh. Taufik ini bukan irsyad, tapi taufik. Maka kalimatnya apa? Ini perhatikan baik-baik, Pak. Yuwaffiqhu, Allah ngasih taufik kepadanya. Li'amalin salihin, untuk amal salih. Berarti yang dimaksud adalah hidayah taufik, bukan hidayah ilmu. Kalau ini hidayah ilmu. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Namanya hidayatul irsyad, satu dan yang lain saling mengajarkan. Tetapi banyak orang hafal Quran, baca hafal hadis, akhirnya mereka masuknya di kubu musuh-musuh Islam, masuk ke kapal kelompok orientalis. Kenapa enggak mendapatkan hidayatul taufik? Hidayatul irsyadnya dapat, hafal Quran, paham Quran, hafal hadis, tapi pada kehidupannya dia berada di kelompok musuh-musuh Islam. Kita alhamdulillah enggak hafal Quran penuh, enggak hafal hadis penuh, ya. Tapi dengan izin Allah kita berada di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang perlu kita risaukan? Enggak perlu risau hidup ini. Kita udah bisa sujud saja kepada Allah, enggak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Udah bahagia betul kita. Harus bersyukur benar kita kenal Allah, kenal Rasulullah. Kita hari-hari niatnya ibadah kepada Allah, semangat kita ada bismillah dengan nama Allah. Mau ke pasar dengan nama Allah, ke kantor dengan nama Allah, semua dengan nama Allah. Kita lakukan semua. Kita sudah mendapatkan begini ini, jangan sombong. Karena kenapa? Ahli ibadah itu tidak pernah dia lewati siang hari kecuali dengan cara puasa. Enggak pernah dia lewatkan malam hari kecuali dengan sholat tahajud. Ujung-ujungnya masuk neraka. Jangan tanya duhur, asar, maghrib, isya, subuhnya. Jangan tanya Ramadannya. Ini puasa sunnah dengan sholat sunnah malam. Ujung-ujungnya masuk neraka. Tapi pelacur tiap hari bermaksiat kepada Allah, ujung-ujungnya masuk surga. Di mana ini blanknya nih? Di mana ini masalahnya terjadi? Di mana ini masalahnya? Itu ada semua, ada di hadis sahih semua itu. Tentang seorang nenek yang kemudian ahli ibadah, ya, kemudian dia sombong dengan ibadahnya, merasa apa? Saldo pahalanya banyak, sehingga dia merasa sombong, merasa tidak berdosa ketika menyiksa seekor kucing 3 hari 3 malam dikurung sampai mati karena sombongnya dia dengan amalnya yang banyak itu. Habis seluruh amalnya karena rasa sombongnya. Sementara si pelacur itu tiap hari bermaksiat, tapi dengan jeritan hatinya dia merasa kalau dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kesempatan beramal datang, seekor anjing di padang pasir kehausan, dia buka itu sepatunya, dia kasih minum. Enggak ada yang melihat kecuali Allah, yang malaikatnya, ya. Allah memperhatikan dia.
dibuka oleh Allah, turunkan taufiknya, dia masuk Islam, dia bertaubat kepada Allah, maksudnya dia kembali pada imannya, dia bertaubat kepada Allah, mati dalam keadaan husnul, masuk surga, habis semua dosa-dosanya. Sehingga kata para ulama, ulama tasawuf, ulama hati, selalu saya bilang belajar itu dua, belajar ilmu amal hati dan amal jasmani. Karena iman itu di hati, ikhlas di hati, ridha di hati, niat di hati, syukur di hati, sombong di hati, riya di hati, syukur di hati, ikhlas di hati. Maka kata ulama-ulama tasawuf pengertian ini ya, bukan tasawuf dalam pengertian thariqah, tasawuf ini. Maka kalau kita ini bisa beramal dengan baik, maka sadari itu taufiknya Allah, dipekerjakan oleh Allah untuk kita taat kepada Allah. Nah, kadang-kadang kita ini masuk ke dalam maksiat, pelanggaran, dan hati kita menjerit. Betapa tidak kepinginnya kita ini kemudian bermaksiat, tapi kita nggak mampu menguasai kekuatan hitam maksiat yang ada di hati kita, sehingga kita menyeret kepada maksiat itu. Untuk apa? Agar kita tahu bahwasanya banyak orang bermaksiat itu nggak bangga dengan maksiatnya, tapi tidak mampu dia menahan diri dari maksiat, sehingga perlu pertolongan kita untuk irsyad, menasihati sebagainya, sehingga nggak sombong dengan amal soleh dan tidak menghina orang yang kita anggap dia itu terpuruk jatuh pada maksiat, tapi dibantu, ditolong. Maka kata Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim dan terdolimi, dua-duanya tolong. Yang berbuat zalim tolong, jangan sampai meneruskan kezalimannya. Yang didolimi tolong agar tidak menjadi korban. Ini menghindari tadi itu Pak, menghindari bagusnya amal zahir, rusaknya amal batin. Jadi kembali lagi, kita sudah bisa sujud berjamaah, sholat gini, satu kenikmatan besar yang kita perlu syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nikmat betul, karunia tak terhingga nih, ya. Kita syukuri ini pertolongan Allah, taufik Allah pada kita. Nah, setelah orang itu dikasih taufik oleh Allah beramal soleh, summa yakbiduhu alaih, di tengah-tengah dia beramal soleh, hati yang ikhlas tadi, Allah mencabutnya. Allah mencabutnya sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan beramal soleh. Ini menunjukkan dia dalilun ala husnil khitam. Ini menunjukkan tanda bahwasanya dia husnul khatimah. Pakai tak ya, khatimah, bukan khatimah. Khatimah. Dia menjadi orang yang dikasih derajat oleh Allah husnul khatimah, dalil sebagai tanda akhir daripada kehidupannya dia berada dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Ini bisa didapat dengan apa? Taufik. Maka perlu diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang begini-begini diminta Pak, diminta, jangan mengandalkan amal, takutnya jatuh kepada kesombongan, ya. Diminta kepada Allah dengan penuh harapan. Ini poin pertama kajian kita pada pagi ini. Kedua adalah istihbabu husnul dzanni billah, keutamaan untuk berprasangka baik kepada Allah. Ini juga hati juga, ini amal hati. Gimana kita mau menilai tentang baik sangka kepada Allah? Nggak kelihatan. Memang kelihatan di tangan, kelihatan di kaki, di badan, enggak. Keutamaan berprasangka baik kepada Allah pada saat-saat sakaratul, ini penting sekali, ya. Dibahas oleh para ulama. Di tengah-tengah kita ini mau meninggalkan keluarga, meninggalkan kehidupan dunia ini, udah sadar kita akan pulang, maka disunahkan membesarkan prasangka baik di hati kepada Allah. Prasangka baik, apapun juga yang bisa dibangun, bangun prasangka baik kepada Allah. Ya. Bagaimana keterangannya? Yang bagi an yadhkural maridu sa'ata rahmatillah. Hendaklah orang yang sakit ini mengingat
luasnya rahmat Allah. Apa tadi? Hendaklah orang yang sakit disunahkan untuk mengingat keluasan rahmat Allah, luasnya sayangnya Allah. Bagaimana gambarannya? Di muka bumi ini ada seorang makhluk bernama ibu yang rela mengorbankan nyawanya demi bayinya. Tapi kasih sayang Allah jauh melampaui sayangnya ibu pada bayinya. Maka ketika sedang mendekati sakaratul maut, orang yang sedang sakit ini mendekati sakaratul maut, segera ingat betapa luasnya sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, tentu saja amat sangat luas. Wa yuhsina dhannahu bi rabbih, dan hendaklah orang yang sudah menyadari betapa luasnya sayangnya Allah ini segera menghadirkan apa? Husnud dzan, prasangka baik kepada Allah. Lima rawahu Muslim, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, an Jabir, daripada Jabir, qala, berkata Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qabla mautihi bisalasin, sebelum Rasulullah wafat 3 hari Nabi bersabda. Dan kemudian Jabir mendengar sabda Nabi ini, aku mendengarkan sabda Rasulullah 3 hari sebelum beliau wafat. Nabi berucap, apa ucapan Nabi? La yamutunna ahadukum, jangan sekali-kali di antara kalian mati, illa wa huwa yuhsinudz dhanna, kecuali dia sedang membangun prasangka baiknya kepada Allah billah. Illa wa huwa yuhsinudz dhanna billah, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Apa baik sangkanya? Apa baik sangkanya? Apa baik sangkanya, Pak? Allah akan menghapus semua dosanya, Allah akan melipat gandakan pahalanya, Allah akan membebaskan dari azab kubur, Allah akan membebaskan daripada azab neraka, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini yang dikatakan hadis rahasia. Ketika Nabi membonceng siapa? Mu'adz bin Jabal. Saat apa itu? Saat perpisahan, ketika Mu'adz menuju mana? Menuju Yaman. Ini judulnya hadis rahasia memang. Judulnya di kitab dikatakan hadis rahasia. Iya, yang kemudian tidak menjadi rahasia. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah ala ibadih wa haqqul ibad ala rabbih. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah pada hamba-hambanya dan hak hamba-hambanya kepada Allah, Tuhannya? Apa kata Mu'adz? Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Ini menunjukkan akhlak, ya, tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Terus kata Rasulullah, katakanlah wahai Mu'adz, sesungguhnya hak Allah kepada hambanya adalah dia disembah dan tidak disyirikkan dengan satu apapun juga. Apa hak Allah? Disembah dan tidak disyirikkan dengan satu pun juga. Apa namanya ini? Ilmu tauhid. Allah ditauhidkan, nggak disyirikkan dengan apapun juga, baik syirik lisan, syirik i'tiqad ataupun syirik perbuatan. Allah disembah tanpa dilakukan kesyirikan kepada Allah dengan satu apapun juga. Adapun hak hamba kepada Allah, kalau ini ditunaikan, maka Allah akan membebaskan dia dari neraka dan memasukkannya ke surga. Maka kata Mu'adz, ya Rasulullah, apakah ini aku akan sebarkan kepada manusia? Kata Nabi, jangan. Khawatir mereka tidak mau beramal, enggak mau salat sunnah, enggak mau tarawih, enggak mau baca Quran, ya. Hanya mengandalkan tauhid saja. Padahal surga bertingkat.
Dan masing-masing kita kalau berdoa, kata Nabi, kalau mau minta surga, surga apa? Firdaus. Bersama siapa? Bersama Rasulullah SAW. Kalau enggak beramal, takutnya di bawah semua nanti. Ya Rasulullah, ini perlu saya sampaikan enggak kepada umat? Kata Nabi, jangan Mbak Mu'ad. Saya khawatir mereka enggak mau beramal. Sampai Rasulullah wafat. Sampai Mu'ad telah tua, maka khawatir meninggal dunia sementara dia menyimpan ilmu. Maka kata Mu'ad, setelah itu saya sampaikan, khawatir saya ini menyimpan ilmu, katimul ilmu, orang yang menyembunyikan ilmu. Disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal. Paling gampang Bapak lihat di buku di kitab Riyadhus Shalihin itu nanti. Ya. Ini adalah apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka prasangka baik, apa prasangka baiknya tadi? Allah akan mengampuni semua dosanya. Kenapa yakin begitu? Dia tidak melakukan perbuatan syirik. Makanya partai itu jangan anti partai, Pak. Karena partai itu ada di Quran. Partai itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Di surat Mujadilah itu ada partai. Ya. Ya. Ala ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam partainya Allah. Dan ingatlah, partai Allah lah yang menang. Kalau bicara partai di Quran bukan berarti PDIP, Golkar, bukan partai-partai itu partai-partai dunia itu. Ada dua partai di Quran itu. Pertama adalah Hizbullah, partainya Allah. Yang kedua Hizbus Syaiton, partainya setan. Nah, kita ini harus menyadari kita sekarang berada di Hizbullah, partainya Allah, nyembah Allah, berpegang kepada kitab Allah, beriman kepada nabinya Allah, beribadah kepada Allah. Kurang apa lagi? Udah bertauhid, bersyariat, berakhlak, dengan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Quran dan Sunnah. Ini sudah karunia besar. Makanya bagi orang-orang yang berada di partainya Allah ini harus membangun apa? Husnud dan prasangka baik kepada Allah. Jangan sudah berada di partainya Allah, perasaannya masih di partai setan. Menghadapi mungkar nakir ketakutan. Dengan malaikat maut ketakutan. Kan mungkar nakir malaikat maut itu juga partainya Allah juga. Berarti kita dengan mereka satu kubu. Sahabat kita kartunya sama. Apa kartunya? La ilaha illallah. Ketemu kita dengan mereka semuanya, sahabat-sahabat semua. Yang ketakutan itu adalah apa? Partai setan ketemu partai Allah, ketemu malaikat maut, malaikat mungkar nakir, oh, baru ketakutan itu. Karena mereka tidak memiliki bitokoh tauhid. Bitokoh itu nanti kan ada hadis bitokoh namanya kan. Apa itu hadis bitokoh? Hadis di mana orang hanya kartu terakhir namanya. Penghuni neraka terakhir yang ditarik oleh Allah ke surga. Enggak punya amal apapun juga. Dalam hidupnya enggak punya amal apapun juga, enggak pernah sholat, enggak pernah haji, enggak pernah puasa, enggak pernah satupun kebaikan yang dia bangun, enggak ada sama sekali. Kerjaannya itu merampok, berjudi, berzina, mabuk-mabukan. Cuma dia punya satu kartu. Apa kartunya? La ilaha illallah. Punya kartu tuh. Namanya hadis bitoqah, maka ini manusia terakhir yang diangkat di neraka ke surga. Hadis ini yang digunakan Imam Syafi'i tidak memurtadkan orang yang meninggalkan sholat. Hadis ini yang digunakan Imam Syafi'i memahami man tarokas sholat faqad kafar, barang siapa meninggalkan sholat betul-betul telah kafir. Kata Imam Syafi'i, kafirnya kafir amali, bukan kafir hakiki. Maka orang ini kafir secara amal tapi enggak murtad, enggak keluar dari Islam. Hadis apa yang digunakan? Hadis bitokoh tadi itu. Ternyata ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah
nggak ada catatan kebaikan dalam hidupnya, semuanya gelimang dosa. Cuma dia punya kartu terakhir, pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan min qalbi, dan itu nggak dibatalkan oleh dia. Dia diangkat oleh Allah nanti ke surga. Nama hadisnya hadis bitokoh namanya. Hadis kartu terakhir. Sama dengan hadis al-musi'u minas sholat, orang yang rusak sholatnya itu. Begitu selesai sholat, datang ke Nabi, kata Nabi, kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Sholat lagi, datang lagi, assalamualaikum, dijawab, kata Nabi, kamu sholat lagi, kamu belum sholat, sampai 3 kali. Ya. Jadi inilah pentingnya, ternyata ulama-ulama kita itu Pak dalam ilmunya. Ya. Bagaimana kita sekarang ini dengan secuil ilmu ini mau mengkritisi para imam-imam madhab itu. Mau belajar satu jurus, sudah pendekannya disalahkan semua. Ya. Penting ya. Ini untuk menjaga apa tadi itu, amal-amal hati. Yang intinya akhlak sesungguhnya. La yamutunna, jangan sekali-kali la yamutunna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati illa wa huwa yusnudzan, kecuali dia memperbaiki prasangkanya kepada Allah, billah, kepada Allah. Wa fil hadis istihbabu taghlibir raja wa ta'milil afwi. Dalam hadis ini adalah disunahkan untuk apa? Harapannya kepada Allah ini dibesarkan, dan harapannya mendapatkan maafnya Allah dibesarkan, bahwasanya Allah innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Allah punya sifat afuwun, maha pemaaf. Maaf. Ya. Liyalqiyallaha ta'ala ala halatin hiya ahabbul ahwali ila Allah subhanahu war rahmanir rahim, agar ketika dia meninggal dunia dia berada pada sebaik-baiknya keadaan sesuai dengan sifat Allah, karena Allah huwar rahmanur rahim, Allah maha pengasih maha penyayang. Ini yang kemudian dibangun ketika akan meninggal dunia, membangun prasangka baik, membangun Allah maha rahman, Allah maha rahim, Allah afuwun, itu bangun. Al-Jawadur Karim, Allah maha dermawan, Al-Karim, Allah maha penyantun. Yuhibbul afwa waraja, Allah mencintai kemaafan, Allah mencintai orang yang mengharap kepadanya. Wa fil hadis, dalam hadis dikatakan yub'asu kullu ahadin ala ma mata alaih, setiap orang akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia mati. Meninggalnya istighfar, dibangkitkan ahli istighfar. Meninggalnya lagi berudu, ya, belum batal uduknya, dibangkitkan dalam keadaan warron muhajjalin. Meninggal dunia dan menuntut ilmu, dibangkitkan di golongan para syuhada. Ya. Dan ini semua alhamdulillah ala kulli hal Allah berikan kepada kita. Makanya menyadari betapa besarnya nikmat Allah berupa hidayah ini, apalagi yang kita perlukan gitu. Keringatnya kita jadi ibadah, capeknya kita jadi ibadah, susahnya jadi ibadah, semuanya jadi pahala semua. Apalagi gitu loh. Nah, kalau ini nggak disadari, akhirnya rahmat besar ini seakan-akan kita nggak dapat rahmat Allah. Padahal kita berada dalam kucuran rahmat Allah yang amat sangat dahsyat. Ini fungsinya kita mengaji tentang iman Islam. Warawa Ibnu Majah, kemarin Ibnu Majah meriwayatkan, wa Turmudi juga meriwayatkan bisanadin jayyidin, dengan sanad yang baik, an Anas, pada Anas, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin, suatu ketika Nabi masuk ke sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada syab. Apa syab itu? Syabun. Ala syabin. Syabun bahasa Indonesia itu alat mandi ya. Syab itu adalah pemuda. Syabab, ya. Ala syabin, pada seorang pemuda, wa huwa fil maut, pemuda ini dalam keadaan sakaratul, sakit parah, hampir meninggal dunia. Faqala, maka Nabi bertanya kepada pemuda yang sakit parah ini, kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu?
Qala, maka si pemuda tadi mengatakan, arjullah, saya dalam keadaan mengharap-harap kepada Allah, wa akhafu dzunubi, tapi hatiku ketakutan dengan dosa-dosaku. Ternyata pemuda ini pemuda Islam tapi banyak dosa. Sehingga ketika ditanya oleh Nabi, bagaimana keadaanmu? Kata si pemuda ini, aku sedang mengharap-harap kepada Allah tapi juga sedang ketakutan dengan dosa. Sementara kematian sudah membayang dia. Dia berada dalam dua perasaan. Pertama perasaan apa? Harapan. Yang kedua perasaan ketakutan, khauf dan raja. Apa kata Nabi? Ini perhatikan baik-baik, Pak. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarjuhu wa ammanahu mimma yakhaf. Maka Nabi bersabda, tidak akan berkumpul dua perasaan ini. Perasaan apa tadi? Harapan dan kecemasan, harapan dan ketakutan, harapan pengampunan Allah, harapan pembelaan Allah, dan takut dengan dosanya. Tidak akan berkumpul dua perasaan ini kepada hati seorang hamba dalam keadaan begini. Apa begini itu? Sakaratul maut, illa a'tahu Allahu ma yarju, kecuali Allah pasti akan mengasih apa yang dia harapkan. Wa ammanahu mimma yakhaf, dan Allah akan mengamankan dia daripada apa yang dia takutkan. Berarti dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah SWT, dan harapan kepada pembelaan Allah akan diberikan oleh Allah. Dan ini nggak mungkin terjadi kecuali kepada orang yang di hatinya ada iman. Raja dan khauf ini hanya ada pada hati yang beriman. Nggak mungkin orang yang nggak ada iman ada khauf dan ada raja. Makanya ketika seorang pemuda datang dan keadaan lusuh, panik mukanya, datang kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melihat penampilannya, anak ini punya beban jiwa yang berat. Kan ditanya oleh Imam Syafi'i, ada apa kamu? Dia bercerita keadaan dirinya yang penuh maksiat. Maka Imam Syafi'i tersenyum. Apa kata Imam Syafi'i? Berbahagialah kamu wahai pemuda. Berbahagia. Dia dalam keadaan kalut karena banyak melakukan perbuatan maksiat, datang minta nasihat. Apa kata Imam Syafi'i? Berbahagialah kamu, karena sesungguhnya hanya orang beriman yang takut dengan dosanya. Di tengah dia ketakutan, disuntik roja oleh Imam Syafi'i, harapan. Ada yang lebih besar karunia Allah daripada perbuatan dosamu. Apa itu? Iman. Iman itulah yang membuat kamu ketakutan dengan dosanya. Ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Andaikan tanpa iman kamu tidak akan takut dengan dosanya, maka berbahagialah, karena Allah masih menjadikan kamu sebagai orang yang beriman. Tentang dosa tinggal taubat kepada Allah. Yang penting modal untuk taubatnya ada. Apa itu? Iman. Kan begitu. Sehingga dengan iman ini ada ahli maksiat malah masuk surga. Pembunuh 100 orang, ya, masuk surga. Pelacur masuk surga. Dengan apa? Dengan iman itu. Ya, kemudian diiringi dengan taubat. Ya. Tapi nggak mungkin bertaubat tanpa iman. Ini modal dasarnya iman itu. Nah, terus kita merenung, sekarang merenung. Kita bukan pelacur. Ya. Mungkin kita tiap hari atau sekali-kali bersedekah pada orang yang kelaparan. Ternyata yang kita sedekahi bukan anjing. Si pelacur, dia sedekah kepada anjing. Alhamdulillah kita bukan pelacur. Kalau kita sedekah bukan kepada anjing, kepada manusia. Tiba-tiba kita merasa nggak punya harapan kepada Allah. Gimana? Kan mengecilkan karunia Allah, mengecilkan karunia iman, mengecilkan kita bisa sholat, sujud, mengecilkan kita bersama-sama kaum muslimin beriman, komunitas. Nah, ini penting kita ini menyadari betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dengan ini kita bertawakal, bersunudzon, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia. Membangun amal saleh, kita bisa minta ampun daripada dosa-dosa kita. Subhanallah, karunia besar. Nah, ini terus dipelajari terus, diucapkan terus, disampaikan.
Sehingga karunia besar ini betul-betul besar. Kita melihatnya besar karena kebesaran karunia ini. Enggak tertutup oleh kepentingan-kepentingan kecil duniawi. Ya. Sehingga dengan karunia besar ini kita seakan-akan enggak dapat karunia Allah hanya karena kepentingan duniawi yang kecil yang tidak kita gapai, yang sesungguhnya Allah punya rahasia tentang itu semua. Yang tentu baik kepada kita. Nah, itu bab kedua adalah disunahkan menghadirkan prasangka baik kepada Allah, karena tidak akan mungkin berkumpul dua perasaan di hati orang beriman ketika sakratul maut, perasaan takut dan harapan, kecuali Allah pasti akan memberikan harapannya dan mengamankan dari rasa takutnya. Jadi konik semua ya tadi ya, mulai hadis rahasia tadi ya, hadis bitoko, hadis menghadirkan prasangka baik. Nyambung semuanya. Ini rahmat Allah SWT, maka agungkan Allah. Agungkan Allah Rabbul Alamin. Jadi begitu Pak, membangun harapan roja ketika orang khauf. Bangun khauf ketika orang tenggelam dalam roja. Ya. Ketika asiknya beribadah, segera tanamkan rasa takut kita dengan ibadah kita menjadi riya, menjadi angkuh, menjadi sombong. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang diucapkan? Astaghfirullah. Ada anak kecil kritis. Pak, kok istighfar? Memangnya orang sholat berbuat dosa ya? Bagus pertanyaannya itu. Kan orang istighfar itu karena berbuat salah. Bapak karena habis sholat barusan. Kok langsung istighfar? Astaghfirullah. Memang kalau orang berbuat habis sholat itu berdosa ya? Kan? Habis asik menghadap Allah, ucapannya adalah astaghfir. Jadi istighfar itu nggak mesti karena kita berbuat salah secara zahir, takutnya gerak hati kita berubah. Sini nih, masjid yang paling bagus nih, masjid lain berantakan semua tuh. Ya. Nih sudah sholat sunnah bener nih, yang lain apaan sih sholatnya? Gerak hati begini yang bahaya, ya nggak kelihatan orang, tapi langsung berada dalam pantauan Allah Subhanahu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku. Ala dinik, di atas agama, wa ala taat, dan taat kepadamu ya Allah. Jadi ngaji itu mesti dua Pak. Ngaji amal-amal hati dan ngaji amal-amal fisik, amal zahir. Enggak bisa dipisahkan. Enggak bisa dipisahkan. Orang mau berwudu saja harus niatnya di mana? Di hati. Ikhlasnya di mana? Di hati. Rojaknya di mana? Dua hati semua. Dibenerin juga gerakan fisiknya. Dua sekaligus. Karena rukun iman di hati, rukun Islam di amal zahir. Ya. Yang ketiga sekarang, istihbabud du'a wa dzikri man hadara indal mayyit. Sunnah mendoakan dan zikir kepada orang yang hadir di sisi mayit. Mayit di sini ada dua Pak. Mayit ini ada orang yang telah meninggal dunia dikatakan mayit. Ada orang akan meninggal dunia dikatakan mayit. Pemahaman bahasa Indonesia yang namanya mayit selalu sudah meninggal. Dalam bahasa Arab enggak.
Orang akan meninggal dunia itu sudah diucapkan mayit. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinilah orang-orang mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Maut itu orang mati. Tapi yang dimaksud ada orang yang akan. Makanya selalu ada apa itu mantuk mafhum. Mantuk redaksinya apa? Maksudnya apa? Dan bahasa Arab itu kalau kita belajar fikih nggak akan lepas pada mantuk. Mantuk itu yang terucapkan apa, redaksinya bagaimana, terus mafhumnya apa. Seperti kemarin saya contohkan itu pertanyaan yang ringan tapi berat. Quran itu kalam siapa? Kalam Allah. Turun pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Udah kokoh ini kan? Di sini sudah nggak ragu-ragu lagi. Mantap. Quran kalam Allah turun kepada Rasulullah. Oke, terus saya tanya, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Turun pada siapa? Artikan. Kepadamu kami menyembah, kepadamu saya mohon pertolongan. Kalamnya siapa? Ah, you bingung kan? Bingung kan? Ya kalamnya Allah. Turun pada siapa? Tetap istiqomah jawabannya pada Nabi Muhammad. Maksudnya bagaimana? Ada kalimat yang kemudian tidak ditampakkan. Itu mahdhuf dalam bahasa Arabnya. Qul Muhammad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katakan Muhammad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka perlu ilmu tafsir, perlu ilmu takwil, perlu bahasa Arab, perlu balaghah dan sebagainya. Kalau enggak, berarti Allah nyembah Nabi Muhammad dong, berantakan jadinya. Ya. Ini penting. Jadi selalu ada mantuk, ada mafhum. Yang paham begini siapa? Karena Quran dalam bahasa Arab tentu kita harus bertanya kepada para ahli bahasa Arabnya. Itu ahli Quran, ahli sunnah, semuanya itu paham dengan perangkat-perangkat ilmunya, sehingga itu ada mahdhuf. Kalau ditakdirkan, qul ya Muhammad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada perintah yang enggak ditampakkan di situ. Ya, itu mafhum. Cuma kan kalau ditanya begini secara bahasa kan jadi bingung kalau enggak tahu urutannya. Yustahabbu an yahduras salihun, yustahabbu an yahduras salihuna min ashraf alal maut fayudzakirullah. Disunnahkan orang-orang saleh, orang-orang mulia itu mengunjungi orang yang sakit mendekati ajalnya dan mengingatkan dia kepada Allah. Orang-orang saleh ya, begitu dia datang, tenang, ini orang akan meninggal dunia. Tuh, karena dia apa sih koh? Selama ini dia bersahabat dengan dia nunjukkan bagaimana akhlak yang baik kepada Allah, kepada manusia. Pas dia hadir, ya mau meninggal dunia itu ada rasa tenang. Terus diingatkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan tentang pengampunannya Allah, ya, tentang luasnya rahmat kasih sayang Allah. Gitu. Sudah minta ampun kepada Allah, ikhlas, diingatkan. Perkara-perkara yang baik dibangun. Kemudian ada beberapa riwayat terkait dengan masalah ini. Disunahkan untuk orang saleh ini menghadiri mendampingi orang yang akan meninggal dunia dan mengingatkan dia kepada Allah. Pertama, rawa Ahmad wa Muslim, telah meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim, wa ashabus sunan, dan para penulis kitab sunnah, an Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah, qalat, berkata Ummu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marid, jika kamu mendampingi orang sakit, kamu menjenguk orang sakit, awil mayyit, ya, atau orang yang akan meninggal dunia, faqulu khairan, ucapkan yang baik-baik, ceritakan yang baik-baik, jangan cerita yang horor-horor. Lu kamu panas ya? Iya Pak, saya panas. Hati-hati, panas begini tetangga saya kemarin langsung meninggal dunia.
Pakai stres tuh orang sakit ya. Yang baik-baik ya, la ba'as tuhur laka insyaallah, enggak apa-apa. Nabi Muhammad tuh panasnya 2 kali lipat. Kemudian sejalan dengan ujiannya Allah akan menggugurkan semua salah dan dosa. Allah menambahkan pahala, Allah menurunkan ridhonya, enggak apa-apa yang ridho ya. Mudah-mudahan sembuh. Ya, diangkat oleh Allah dan kamu di sisinya yang baik. Berkumpul dengan para solihin. Kata Nabi, jika kamu menjenguk orang sakit atau orang dalam keadaan sakaratul maut, faqulu khairan, ucapkan yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ma ala ma taqulun, karena sesungguhnya para malaikat ini mengamini apa yang kamu ucapkan. Ya. Sampai kalau kita pulang jenguk orang sakit, gimana kata Nabi? Kita berada dalam doanya berapa malaikat? 70.000 malaikat. Kalau pagi kita menjenguk sampai sore 70.000 malaikat mendoakan kita. Kalau sore kita menjenguk 70.000 malaikat mendoakan kita sampai subuh. 70.000. Maka ucapkan yang baik-baik karena diamini oleh malaikat. Sehingga doanya bisa ganti-gantian. Yang jenguk mendoakan yang sakit mendoakan yang diamini oleh para malaikat. Dan bukan 1-2 malaikat, ribuan yang ikut saja 70.000. Ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, enggak ada yang tahu berapa jumlah tentara Tuhanmu kecuali Dia, Allah. Jibril alaihissalam enggak tahu berapa jumlah anak buahnya, enggak tahu. Rasulullah enggak tahu berapa jumlah malaikat. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbihi illahu, tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Tuhanmu kecuali Allah, kecuali Dia, Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa, tidak ada yang mengetahui berapa jumlah tentara Tuhanmu illa huwa, kecuali Dia, Allah yang tahu. Bagian mendoakan orang yang jenguk orang sakit saja, satu orang saja 70.000. Kalau yang jenguk 1.000 orang berapa juta? Udahlah gak usah dikaliin ya, banyak aja pokoknya. Malaikat mendoakan, maka ucapkan yang baik-baik. Qalat, maka berkata Ibu Ummu Salamah. Bapak tahu siapa Ummu Salamah? Siapa beliau? Kalau Khadijah paham siapa Khadijah? Istri Nabi. Kalau Aisyah istri Nabi. Kalau Ummu Salamah kok tahu? Ngurut Pak, ngurut. Ibu Ummu Salamah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya gimana? Falamma mata Abu Salamah, tatkala Abu Salamah, ayahnya Salamah, ayahnya dikatakan Abu Salamah, ibunya dikatakan Ummu Salamah. Karena anaknya bernama Salamah, bapaknya Salamah, ibunya Salamah. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, tatkala Abu Salamah meninggal dunia suaminya, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lapor ini adalah Ummu Salamah, istrinya. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, inna Abu Salamah qad mata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia, meninggal, mati. Qala, maka bersabda Rasulullah, kuli, ucapkan oleh kamu, Allahumma ufirli walahu, ucapkan, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah dia. Siapa aku di sini? Ummu Salamah. Siapa dia? Abu Salamah. Jadi ketika Ummu Salamah lapor, ya Rasulullah, Abu Salamah meninggal dunia, kata Nabi, ucapkan oleh kamu, Allahumma ufirli walahu, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah dia. Wa aqibni minhu uqba hasanah, ya Allah iringlah kepergiannya dariku dengan pengganti yang lebih baik. Apa pahala, apa derajat, ini musibah terjadi pada dirinya, di balik musibah ini berikan ganti yang lebih baik. Ini doa. Setiap kali ada musibah minta yang lebih baik kepada Allah. Fakultu,
setelah berlalu waktu, fa'aqabani Allahu man huwa khairun minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Begitu waktu berlalu, doaku yang diajarkan Nabi, ya Allah, iringilah kepergiannya dengan ganti yang lebih baik untukku, maka Allah menggantikan Abu Salamah dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kepergiannya Abu Salamah diganti oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ya, dibaca dalam musibah apapun juga. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini hadis terkait dengan meninggalnya suami. Apa boleh dibaca? Ini kan yang diajarkan istri. Ustadz, boleh enggak dihafalkan oleh para suami? Maksudnya kalau istri saya meninggal dunia, saya baca doa ini. Kata para ibu-ibu yang ngaji memang menghafalin. Ini ilmu, enggak hanya berlaku tentang meninggalnya pasangan hidup, musibah apa saja minta ganti yang lebih baik. Maka berlaku sebuah usul fiqh, bunyinya itu al-ibro, ilmu bi umumil lafzi, dan umumnya lafad, la bi khusus sabab, bukan karena khususnya sebab. Kalau sebabnya di sini ada meninggalnya Abu Salamah, oh berarti kalau yang meninggal bukan suami nggak boleh dong membaca doa ini, bukan itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud di sini adalah kita mohon kepada Allah ganti yang lebih baik daripada sebuah musibah. Apabila terjadi sebuah musibah, kita minta yang lebih baik, ganti dari Allah, apa itu pahala, apa derajat atau pengampunan, apa sesuatu yang bersifat duniawi ya. Wa fi sahih Muslim, kemudian dalam sahih Muslim, anha dari Ummu Salamah juga, qalat, berkata Ummu Salamah, kalau tadi kan hadisnya Imam Muslim dan Ashabus Sunan ya, Imam Ahmad, Imam Muslim, Ashabus Sunan. Ini khusus yang ada di kitab Imam Muslim. Qalat, berkata Ummu Salamah, dakhala Rasulullah SAW ala Abi Salamah, maka ketika mendengar Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah masuk ke rumahnya Abu Salamah. Waqad saqqa basaruh, maka terbuka mata Abu Salamah. Fa'aghmadahu, maka Nabi menutup apa? Matanya ditutup. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, innar ruha, sesungguhnya ruh, idza qubida, ketika ruh dicabut oleh Allah, tabi'ahul basar, maka mata mengikuti jalannya ruh. Ruh itu dicabut dari arah kepala atau arah kaki, Pak? Hah? Kau tahu dari arah kepala? Karena mata terbuka. Cabut kepala, berarti yang habis duluan apa? Kaki. Kaki mesti dingin duluan, karena kepala masih ada ruhnya. Cabut ke atas, sampai di sini, mata ngelihat jalannya ruh. Terus meninggal dalam keadaan terbuka. Kalau dari arah kaki dilihat oleh mata, terus makin penjem. Tapi karena melihat ruh dari kepala dicabutnya, maka mata melihat ke arah ruh jalan. Ya. Sehingga rata-rata orang meninggal dunia matanya terbuka, sunnahnya langsung ditutup. Ya. Maka sabda Rasulullah, inna ruha, sesungguhnya ruh, idza qubida, ketika ruhnya dicabut, tabi'ahul basar, diikuti oleh mata. Fadajja nasun min ahli, tiba-tiba setelah Nabi mengucapkan ini, ribut. Ada suara ribut di keluarga Abu Salamah. Mungkin ada yang menangis, ada yang bagaimana, ribut. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, kamu jangan mengucapkan kalimat-kalimat atas diri kalian kecuali yang baik-baik. Apa itu? Kadang-kadang orang di sini, coba kalau nggak terlambat ke dokter, mungkin tidak akan meninggal dunia. Orang-orang nggak berilmu mengucapkan demikian. Ini berbahaya secara tauhid. Karena dokter tidak bisa memanjangkan umur. Ya.
hanya bisa ngobatin rasa sakit. Makanya nggak bisa minta dokter bisa nggak disuntik panjang umur, nggak punya dokter. Ya. Adanya pengobatan sakit. Ya. Maka kemudian ribut di keluarga Abu Salamah dan Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, janganlah kalian mengucapkan kalimat-kalimat di antara kalian kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Summa qala, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat derajat dia ya Allah di kalangan orang-orang yang dapat petunjuk. Ini salah satu doa apa? Jenazah. Allahumma ighfirli, sebut namanya, warfa' darajatahu, angkat derajatnya fil mahdiyin, di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu salah satu doanya, pendek, Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah siapa, sebut namanya, warfa' darajatahu, angkat derajatnya, warfa' darajatahu fil mahdiyin, di kalangan orang-orang yang dapat petunjuk. Mahdiyin itu dapat petunjuk. Wa ahlifu fi uqbihi al-ghabirin, fi aqibihi al-ghabirin, ya Allah, dan berikan pengganti kepada keluarganya yang ditinggal, ya, pengganti. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan dia wahai rabbul alamin. Wa afsahalahu fi qabrih, dan luaskan baginya kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikan cahaya dalam kuburannya. Ini doa Rasulullah ketika ada orang meninggal dunia. Di antara banyak doa-doa yang lain. Pilihan ya, pilihan. Nah, untuk Abu Salamah Nabi mendoakan dengan doa ini. Allah a'lam bishawab. Sudah masuk waktu? Berikutnya insyaallah kita akan masuk kepada apa yang disunahkan ketika kita menghadiri jenazah. Sudah meninggal apa saja sunnah-sunnah ketika menghadiri jenazah. Insyaallah pekan yang akan datang insyaallah. Sampai di sini. Oh, ada pertanyaan. Mari maju silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Mengunjungi orang sakit. Malaikat ya. Pengunjungnya. Kalau kita mengunjungi orang sakit pagi hari, terus kita pulang, selama dari pagi sampai sore itu 70.000 malaikat mendoakan kita. Saking besarnya pahala mengunjungi orang sakit. Perintah Allah tentu saja. Tugasnya dari Allah. Tidak ada malaikat yang inisiatif sendiri tanpa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tugas malaikat itu adalah mendoakan orang yang berada di shaf depan sebelum dia batal. Tugas malaikat itu ada yang khusus mencatat amal orang-orang. Ada tugasnya mencabut nyawa. Ada tugasnya untuk mendoakan orang-orang yang mengunjungi orang sakit. Sudah tugasnya Pak. Ya, jadi semuanya dari Allah SWT. Iya. Memang ngapain? Enggak menengok saja Pak, enggak mijit-mijitin gitu maksudnya. Iya, nengok. Iya, nengok itu bagian daripada itu, menjenguk. Nanti mendoakan lain lagi pahalanya. Ya Pak Budi. Ya. Menjenguk orang muslim, non muslim. Ada hakul adami, hak bertetangga dengan non muslim. Tetapi apakah itu termasuk bagian daripada ini? Saya nggak bisa jawab sekarang. Ya, ini yang jelas adalah sesama saudara muslim. Tapi non muslim punya hak kalau dia bertetangga dengan kita. Hak tetangga atau saudara, atau teman sejawat, teman kerja punya hak. Ya, tetapi apakah kemudian itu pahalanya sama dengan kita dengan non muslim ketika kita kunjungi? Nanti saya harus melihat dulu kepada dalil ya.
100 orang. Iya. Di situ diceritakan dia adalah ahli surga. Berarti ahli surga itu nggak kena siksa neraka. Kalau dikatakan ahli surga itu nggak kena siksa neraka, udah diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya semua. Karena orang masuk surga itu masuk surga biwari hisab. Tanpa hisab dia langsung ke surga, nggak perlu timbang-timbang lagi. Ada yadkhulunal jannah hisaban yasira. Dihisab dengan hisab yang ringan. Gampang sekali hisabnya itu. Itu ketika naik melewati sirat bagaikan kilat gitu ya. Hisaba yasira. Ini yang dikatakan dengan ashabul yamin, kelompok kanan. Tetapi ada juga nanti yang kemudian hisab yang berat. Itu tadi orang-orang yang kemudian lebih banyak dosanya sampai mati nggak taubat kepada Allah. Tapi dia masih orang beriman. Tapi sampai mati dia bawa dosa-dosanya semua. Nah berat itu hisabnya nanti. Ya. Tetapi masih punya iman. Imannya nggak gugur. Tauhidnya nggak gugur. Termasuk hadis bitokoh yang tadi itu. Begitu. Kita mohon kepada Allah yang pertama. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Kita mohon kepada Allah dengan harapan besar, dengan merendahkan diri kepada Allah. Berdoa dengan mengandalkan roja, bukan mengandalkan amal. Dengan mengandalkan harapan. Saking luasnya rahmat Allah SWT. Ada yang lain? Cukup? Oh, ya, itu baju. Apa Pak? Menjenguk orang sakit. Iya. Iya. Ya, jadi menjenguknya daring seperti anak sekolahan gitu ya. Bermajelis Pak, bermajelis. Sama dengan kasus orang ngaji. Orang ngaji hadir dan orang ngaji nonton video sama enggak? Yang didengar sama. Apakah sama pahalanya? Enggak sama. Ini kajian, Bapak hadir. Ada yang enggak ngaji di rumah tidur-tiduran? Sama, yang didengar sama. Aspek ilmu bisa lebih alim dia. Tapi aspek kita bersama dan mendapatkan majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul sebuah kaum di antara satu rumah, di antara rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka baca kitabnya Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya, taklim. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah akan turunkan sakinah, ketenteraman di hatinya. Wa khafiyat alaihimur rahmah, wa hafat alaihimul malaikah. Kemudian malaikat datang ke sini. Dicurahkan rahmat oleh Allah. Wa dzakaruhumullahu fi man indah, dan namanya disebut oleh Allah di penduduk langit. 4 ini diberikan oleh Allah bukan hanya pada orang ngaji, tapi hadir dalam majelis. Kalau meninggal dunia syahid, ini hadir dalam majelis. Nah, gimana kalau kemudian menjenguk orang sakit tapi dari tidur-tiduran di rumahnya? Boy, gimana boy kabarnya? Dia nggak datang ke situ, nggak menjenguk. Itu mah apakah itu menjenguk? Ya, ini hadir. Hadara indal marid, hadir di sisi orang sakit. Ada perjuangannya. Tuh, ada perjuangannya. Tuh, biasa kata yang sakit kan, kalau orang sakit bawa oleh-oleh, oleh-olehnya daring aja ya, fotonya dikirim ke situ nanti. Tapi datang jelas lebih baik, ya. Tuh, apakah dia dapat pahala juga? Insya Allah dapat, cuma pengorbanannya sebagainya tidak seperti orang datang. Tapi tetap silaturahim dapat, kebaikannya dapat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nonton bareng gitu, nobar. Wallahu a'lam bishawab. Ikhtiar sudah dikerjakan. Gimana Pak tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah sekali. Sakitnya? Iya, sakitnya, panasnya itu. Kemarin kan dibahas ini.
Terus? Iya betul. Karena beliau seorang nabi. Karena beliau seorang nabi. Ditanya oleh sahabat, apakah engkau seorang nabi? Iya, karena aku seorang nabi. Maka nabi itu ujiannya berlipat-lipat manusia biasa. Makin tinggi kedudukan seseorang, makin tinggi ujiannya. Termasuk panas badannya. Ketika perang Khandaq, Umar mengganjal perutnya dengan satu batu, diikat. Mau lapor ke Abu Bakar, bahwasanya nggak ada makanan. Begitu mau belum bicara, kelihatan di perut Abu Bakar 2 batu. Terus kata Dika, berarti ini kita sudah nggak makan 2 hari. Kita lapor ke Rasulullah, ayo. Begitu mau dekat Nabi, Nabi sedang mengayunkan palu. Keangkat perutnya, kelihatan 3 batu di dalam diikat perut. Nabi itu adalah yang paling berat ujiannya. Karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tingginya ujian itu menunjukkan kemuliaan. Sebenarnya ini logikanya dengan dunia biasa. Ini kita sedang berada di kelas 3 SMA. Ada murid 40 orang, 39 orang boleh ikut ujian, 1 enggak. Yang sedih yang mana? Yang diuji atau enggak diuji? 40 orang siswa, 39 boleh ikut ujian nasional, 1 orang enggak boleh. Yang sedih yang mana? Yang diuji atau enggak diuji? Yang enggak diuji yang sedih. Ya. Justru yang enggak diuji yang sedih. Kenapa? Karena mengerti nilai sebuah ujian. Tuh. Dia paham nilai sebuah ujian itu ada maknanya, di belakangnya ada hadiah besar. Maka ketika nggak diizinkan dapat ujian, dia sedih, protes, berontak. Begitu pula sesungguhnya dengan dalam masalah kehidupan ini. Allah ngasih ujian-ujian demi sebuah dihapus dosanya, dinaikkan derajatnya, ditambah pahalanya, terus begitu. Asalkan lulus dalam ujiannya, dan kita mohon pertolongan kepada Allah agar lulus dalam ujian ini. Cukup ya? Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Salat kita dalam rahmat dan ridha Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.